Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rafi Taufik Rahman dengan NIM 251151510944. Hari ini saya akan membahas satu unsur yang super penting dalam kehidupan kita, yaitu unsur karbon atau senyawa karbon. Unsur ini kelihatannya sederhana, tapi perannya besar banget, mulai dari tubuh makhluk hidup, bahan bakar, sampai material di industri modern saat ini. Lanjut ke apa sih itu karbon? Karbon itu adalah unsur kimia dengan simbol C dan nomor atom 6. Dia termasuk non-logam, tapi meskipun non-logam, karbon adalah fondasi dari semua kehidupan. Bayangin kalau karbon nggak ada, mungkin kita semua juga nggak bakalan ada gitu. Karbon juga punya 4 elektron valensi yang dimana dia bisa bikin 4 ikatan sekaligus. Itu sebabnya karbon gampang banget bikin berbagai jenis molekul, dari molekul kecil seperti metana sampai molekul besar seperti DNA dan protein. Selain di dunia makhluk hidup, karbon juga punya peran besar di industri, misalnya dalam baja, batu bara, minyak bumi, dan banyak bahan material lainnya gitu yang bisa di dunia industri ini. Terus salah satu keunikan karbon adalah dia bisa membentuk rantai panjang, bercabang, bahkan cincin gitu. Karena itu senyawa karbon itu banyak banget jenisnya. Makanya ada cabang ilmu kimia khusus yang mempelajari senyawa karbon, yaitu kimia organik. Contohnya itu contoh nyatanya itu kayak alkohol, asam lemak, glukosa, ataupun plastik. Intinya karbon itu sangat fleksibel banget gitu. Struktur atom karbon. Nah, kalau kita lihat struktur atomnya, karbon punya 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektronnya mengelilingi inti pada 2 tingkat energi. Struktur yang stabil ini membuat karbon mampu bikin berbagai macam ikatan yang kuat dan kokoh. 6 proton itu penentu di identitas karbon gitu. Terus ada elemen kunci struktur atom. Yang pertama itu ada proton. Jumlah proton menentukan nomor atom. Kalau protonnya bukan 6, dia bukan karbon lagi namanya. Terus yang kedua itu ada neutron yang berfungsi sebagai penstabilan inti. Jumlah neutron bisa sedikit berubah, dan perubahan itu menghasilkan isotop seperti karbon 12 dan karbon 14. Isotop dengan contoh karbon 14 yaitu buat penanggalan fosil gitu. Terus yang ketiga itu ada elektron yang bikin karbon bisa berkaitan dengan unsur lain. Elektron-elektron ini yang nantinya menentukan reaktivitas karbon ini. Terus konfigurasi elektron adalah 1s², 2s², dan 2p². Ini artinya 2 elektron di orbital 1s, 2 di 2s, dan 2 di orbital 2p. Konfigurasi ini yang bikin karbon punya 4 elektron valensi dan memungkinkan dia bikin ikatan yang fleksibel dan bervariasi gitu. Terus juga lanjut ke jenis ikatan karbon. Karbon itu tetravalent. Artinya dia bisa bikin 4 ikatan. Karena kemampuan ini, karbon bisa bikin bentuk-bentuk molekul yang sangat kompleks. Selain itu, karbon juga mengalami
hibridisasi SP kuadrat dan SP kubik. Ini adalah proses pencampuran orbital untuk menghasilkan ikatan yang lebih kuat. Hibridisasi inilah yang bikin karbon bisa membentuk macam-macam struktur. Ada yang lurus, segitiga datar, sampai tetrahedral gitu. Terus contoh dari SP atau linear itu ada asetilena, SP kuadrat atau segitiga itu ada etena, SP kubik atau SP pangkat 3 itu ada, atau tetrahedral itu ada metena gitu. Terus lanjut perbandingan ikatan dan struktur atom karbon. Struktur atom fokus pada apa yang ada di dalam karbon, kayak proton, neutron, elektron. Sedangkan ikatan atom fokus pada bagaimana karbon berhubungan dengan atom lainnya. Ikatan tunggal itu fleksibel tapi kurang kuat. Ikatan rangkap 2 atau 3 itu lebih kuat gitu, tapi tidak selentur ikatan tunggal. Pilihan jenis ikatan ini penting untuk menentukan kekuatan sifat atau suatu molekul. Contohnya tuh kayak plastik fleksibel yang punya ikatan banyak tunggal, sedangkan karbon di berlian punya susunan ikatan yang sangat kuat gitu. Terus lanjut ke reaktivitas karbon. 4 reaktor valensi karbon membuat aktif berinteraksi dengan banyak unsur lain. Sifat reaktif tapi stabil ini sangat membantu dalam pembentukan senyawa organik yang kompleks. Itu juga alasan karbon menjadi unsur kunci di industri kimia, industri farmasi, biologi, sampai ke industri elektronik gitu. Terus juga karbon ini bisa bikin jutaan senyawa yang berbeda gitu. Terus apa sih pentingnya mengetahui struktur atom karbon? Ya, jadi kenapa kita perlu paham struktur karbon? Karena sebagian besar molekul kehidupan itu berbasis karbon, kayak DNA, protein, lemak, karbohidrat, semuanya itu mengandalkan ikatan karbon. Di dunia material, karbon jadi bahan dasar grafena, serat karbon, dan berlian. Semuanya punya kekuatan yang luar biasa gitu. Terus ada juga di lingkungan hidup, karbon ikut dalam siklus karbon yang mengatur kehidupan bumi. Ada juga di industri, karbon jadi bahan penting dalam petrokimia, farmasi, sampai teknologi elektronika. Lanjut ke terus juga ada contohnya tuh kayak baterai lithium ion juga pakai struktur karbon gitu. Mungkin jadi dari pembahasan tadi kita bisa lihat gitu bahwa karbon itu bukan sekedar unsur biasa. Dia ada di tubuh kita, di makanan kita, di udara, di teknologi, bahkan di masa depan material canggih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.